I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 220620 kelas RA6 Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar aplikasi komputer, di mana video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aplikasi komputer dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGM, CPLM. Di mata kuliah aplikasi komputer ini, ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, bisa dilihat di layar, ada pengenalan komputer. Kedua, manfaat komputer. Ketiga, cara kerja komputer. Keempat, operating system pada komputer. Kelima, Microsoft Office Word. Keenam, Microsoft Office PowerPoint. Dan yang ketujuh, ada Microsoft Office Excel. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas, simak baik-baik ya. Materi yang pertama di sini ada pengenalan komputer. Ada pengertian komputer dan sejarah terciptanya komputer. Dan akan dijelaskan juga mengenai sejarah komputer dari generasi ke generasi. Pengertian komputer dan sejarah terciptanya komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Jika didefinisikan dengan kata lain, komputer ini adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, dan juga printer, yang semuanya saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program yang ada. Selanjutnya, ada sejarah komputer dari generasi ke generasi. Sebelum ke sejarah komputer dari generasi ke generasi, tentunya kita harus tahu dulu nih, siapa penemu komputer pertama. Penemu komputer pertama ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai Difference Engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Lanjut saja ya ke perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama tahun 1941 sampai 1959. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Generasi keempat tahun 1971 sampai 1980. Dan generasi kelima yaitu generasi sekarang dan masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan, Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut
generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Selanjutnya, untuk materi kedua di sini ada manfaat komputer. Pertama, manfaat komputer dalam berbagai bidang. Kedua, pengertian software, hardware, dan brainware. Langsung saja ya ke manfaat komputer dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang pendidikan. Dengan adanya komputer, mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah untuk membuat kurikulum pengajaran, jadwal pelajaran sekolah, daftar nama siswa, membuat daftar nilai siswa, membuat absen siswa, membuat perhitungan gaji pegawai, dan membuat perencanaan pengajaran bagi guru-guru sekolah. Dan juga untuk mengakses informasi pendidikan lewat internet. Yang kedua, ada bidang kesehatan, yaitu untuk mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Selanjutnya, ada bidang transportasi. Dengan komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Untuk menerbangkan sendiri pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Yang keempat, ada bidang jasa pengiriman barang. Kantor pos bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, ada bidang industri otomotif, bidang jasa konstruksi, bidang jasa percetakan, bidang jasa industri perfilman, bidang industri rekaman, dan bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kita langsung ke pengertian software, hardware, dan brainware. Yang pertama ada software. Menurut Roger S. Pressman, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa software atau perangkat lunak ini berfungsi untuk memberi perintah komputer, agar komputer dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemauan user yang memberikan perintah. Aplikasi termasuk ke dalam software loh, karena software bukan berbentuk fisik yang bisa dipegang, karena software ini untuk menjalankan hardware. Karena kalau software tidak ada, hardware tidak akan berfungsi karena tidak ada perintah-perintah yang harus dilakukan. Karena perintahnya tersebut dilihat dari software. Selanjutnya ada hardware. Hardware menurut Joko Untoro adalah perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Hardware perangkat fisik yang terlihat bisa dipegang seperti CPU, komputer, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya ada brainware. Menurut Azhar Susanto, bahwa brainware seseorang yang dapat menciptakan, mengatur, dan mampu untuk menjalankan sebuah sistem informasi. Brainware adalah orang yang menggunakan, menjalankan, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat komputer. Langsung saja kita ke materi ketiga, yaitu cara kerja komputer. Cara kerja komputer mempunyai proses, yaitu proses suatu data diolah pada komputer. Yang pertama, yaitu ada input. Data dimasukkan ke dalam CPU menggunakan berbagai komponen input. Selanjutnya, processing. Proses pengolahan data dan terjadi komunikasi data di dalam CPU. Selanjutnya, storage. Setelah diolah, data disimpan ke dalam memori. Output.
yaitu informasi dikeluarkan melalui perangkat output. Selanjutnya ada bagian-bagian komputer. Yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer. Yang kedua, ada keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Ketiga, ada mouse. Mouse adalah sebuah perangkat keras yang ada pada komputer yang berguna untuk menggerakkan kursor yang tampil pada layar komputer. Mouse berfungsi untuk menjalankan program dan perintah dari user yang diinstruksikan lewat gerakan sensor ketika dijalankan, sehingga bisa membuat pointer di monitor bergerak. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu komputer. Prosesor berfungsi untuk mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dalam komputer dengan yang disimpan dalam penyimpanan. Selanjutnya ada motherboard, hard disk, solid state drive atau SSD, video graphics adapter atau VGA, sound card, RAM yaitu random access memory. Selanjutnya ada materi keempat yaitu mengenai operating system pada komputer. Operating system atau OS atau sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Dalam melakukan tugasnya, setiap mesin akan memerlukan sistem operasi yang telah diatur sesuai dengan bahasa mesin itu sendiri. Sistem operasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan operating system. Generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua yaitu tahun 1955 sampai 1965. Generasi ketiga yaitu tahun 1965 sampai 1980. Generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai 2000. Dan selanjutnya ada generasi kelima, yaitu generasi selanjutnya. Materi kelima mengenai Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Office Word yaitu adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor yang bisa digunakan untuk membuat laporan dokumen berbentuk surat, brosur, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Word. Selanjutnya, memulai aplikasi Microsoft Office Word. Untuk membuka Microsoft Office Word, caranya adalah pertama, klik tombol Start yang ada di taskbar, pilih menu All Program, dan muncul sejumlah menu. Kemudian, arahkan pointer ke Microsoft Office dan klik program aplikasi Microsoft Office Word. Tunggu sampai jendela Microsoft Office Word ditampilkan. Selain itu, kita juga bisa membuka aplikasi Microsoft Office Word dengan menggunakan shortcut di desktop dengan cara mengklik 2 kali pada Microsoft Office Word. Tampilan jendela Microsoft Office Word seperti ini ya. Selanjutnya, bagian-bagian pada Microsoft
Word. Tombol Microsoft Office berisi menu New, Open, Save, Print, dan lain sebagainya. Ada juga toolbar Quick Access yang secara default, toolbar ini menyediakan tombol Save, Undo, dan Repeat. Selanjutnya ada title bar yang terletak paling atas pada jendela Word. Title bar ini menampilkan nama dokumen yang sedang kita buka. Selanjutnya ada tombol Close. Tombol tersebut berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya ada Ribbon, Scroll Bars, Ruler, Status Bar, tombol View, dan Control Zoom. Selanjutnya, cara membuat dokumen baru. Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Seperti ini ya. Namun, jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, ada dua cara yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. Yang pertama, dengan mengklik icon atau tekan Alt plus F, selanjutnya New, selanjutnya Blank Document. Yang kedua, tekan Ctrl plus N pada keyboard. Selanjutnya, untuk membuka file yang sudah tersimpan, yaitu dengan cara menekan Ctrl O pada keyboard. Dari cara di atas akan menghasilkan tampilan kotak dialog Open File. Pilih file yang ingin dibuka dengan menentukan letak foldernya terlebih dahulu. Klik tombol Open, maka file yang dipilih akan dibuka oleh Microsoft Word. Selanjutnya, menyimpan dokumen, yaitu dengan cara mengklik icon Save pada ribbon, atau mengklik Ctrl S pada keyboard. Kemudian akan ditampilkan kotak dialog Save As, ketikkan nama file dokumen dengan klik Save. Selanjutnya, untuk menutup jendela Microsoft Word, yaitu dengan cara mengklik tanda X pada kanan atas dari jendela Microsoft Word. Selanjutnya, untuk mengcopy teks, yaitu dengan cara pertama, blok teks yang akan Anda copy. Kedua, klik icon copy pada ribbon. Ketiga, klik icon paste pada ribbon. Selanjutnya, cara membuat daftar isi titik-titik otomatis, yaitu pertama, tulis daftar isi yang akan dicantumkan. Kedua, pastikan ruler aktif ya. Kalau tidak aktif, klik view, centang ruler, dan penggaris pun akan muncul. Selanjutnya, blok semua isi daftar isi. Klik kanan, pilih paragraf, keluar kotak dialog, pilih tabs, tulis di tab position 16, alignment, pilih center, leader, pilih 2, klik set. Setelah itu, muncul tab position, tuliskan 17,5, klik alignment right, leadernya pilih 1 atau none, klik set. Jika sudah set semuanya, klik OK. Untuk memunculkan titik, letakkan kursor misalnya pada kalimat kata pengantar, klik tab pada keyboard. Selanjutnya akan muncul titik-titik. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu, isi nomor halaman secara manual. Selanjutnya, cara membuat header dan footer. Untuk membuat header, yaitu dengan cara mendouble klik bagian kosong di atas batas margin atas, yaitu top margin pada halaman teks yang sedang diedit. Atau untuk membuat footer, yaitu dengan cara mendouble klik bagian kosong di bawah batas margin, yaitu pada halaman teks yang sedang diedit. Selanjutnya, cara mengatur penomoran halaman, yaitu pertama, buka dokumen yang ingin diberi nomor halaman di Microsoft Word. Kedua, klik tab Insert, lalu pilih menu Header and Footer. Kemudian klik opsi Page Number. Kamu bisa memilih 6 opsi page number yang memiliki posisi yang berbeda-beda, mulai dari bagian kiri,
kanan, atas, bawah, dan lain sebagainya. Pilih opsi nomor halaman yang kamu inginkan. Selanjutnya, materi ke-6, yaitu Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint adalah perangkat presentasi yang paling populer loh pada saat ini. Dengan PowerPoint, kita dapat membuat presentasi dengan praktis dan cepat dengan tampilan yang profesional tentunya. Presentasi adalah suatu jenis komunikasi di mana ada pembicara yang menyampaikan pesan atau informasi. Ada pesan yang disampaikan dan ada penerimaan pesan. Orang yang menyampaikan pesan disebut presenter dan penerima pesan disebut audiens. Presenter bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Presentasi mempunyai tujuan loh. Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, untuk mempengaruhi. Cara melakukan presentasi ada beberapa macam. Yang pertama, oral, yaitu presentasi dengan berbicara. Yang kedua ada visual, yaitu presentasi dengan menggunakan tampilan baik berupa gambar, video, dan sebagainya. Kemudian ada teks, yaitu presentasi dengan menggunakan media teks seperti selebaran dan sebagainya. Cara memulai program PowerPoint adalah dengan mengklik menu Start pada jendela Windows, kemudian klik All Programs dan Microsoft Office, kemudian klik pada icon PowerPoint. Untuk membuka dokumen baru, yang pertama, klik menu File, kemudian klik submenu New. Maka tampilan akan berubah menjadi tampilan dokumen baru yang masih kosong. Selanjutnya, untuk menyimpan dokumen, yang pertama, klik menu File, klik submenu Save. Selanjutnya, untuk memulai pembuatan presentasi melalui New Document. Yang pertama, pada text pane, klik Create a New Presentation. Kemudian, klik From Blank Presentation. Isikan teks yang ingin Anda masukkan, kemudian pilih desain background dengan menggunakan panel Slide Design. Kreasikan untuk slide selanjutnya. Selanjutnya, yaitu materi terakhir atau materi ke-7 tentang Microsoft Office Excel. Microsoft Excel adalah software yang digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk grafik atau diagram. Menu pada Excel 2013 yaitu pertama ada menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain ada File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Selanjutnya ada Status Bar, Title Bar. Title Bar mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada Icon Control Menu. Yang kedua ada Restore. Restore itu untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif. Kemudian ada Move, untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain. Selanjutnya ada Size, mengatur ukuran layar jendela Excel. Selanjutnya ada Minimize, yaitu menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon. Dan juga ada Maximize, yaitu menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal, yaitu memenuhi layar. Selanjutnya ada Close, untuk keluar dari aplikasi Excel. Selanjutnya ada Formula Bar. Formula Bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Petunjuk sel atau cell pointer. Untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru, dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard.
Dengan mouse, kita dapat leluasa memindahkan posisi penunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Sedangkan dengan menggunakan keyboard, langkah yang ditempuh antara lain, jika posisi sel berada di luar tampilan jendela, maka kita dapat menggunakan fasilitas scroll bar, baik yang vertikal maupun yang horizontal, untuk menjangkau sel yang dimaksud. Selanjutnya, ada formula dasar pada Microsoft Office Excel 2013. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan penghitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel 2013. Setiap penggunaan formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan, seperti yang ada di monitor. Tanda sama dengan dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel 2013. Jika salah mengetikkan alamat, maka data tersebut akan bernilai salah atau value. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dasar, yaitu pertama ada aritmatika dasar. Fungsi dasar tersebut antara lain, yang pertama ada aritmatika dasar. Fungsi penjumlahan dengan tanda tambah, pengurangan tanda kurang, perkalian tanda bintang, dan pembagian tanda miring garis miring. Yang kedua, fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ada pada range tertentu. Contohnya, sama dengan sum dalam kurung B1.2 B5. Yang ketiga, ada fungsi average. Fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Contohnya, sama dengan average dalam kurung B1.2 B5. Yang keempat, ada fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu range. Contohnya, sama dengan max dalam kurung B1.2 B5. Selanjutnya, fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Contohnya, sama dengan min dalam kurung B1.2 B5. Dan yang terakhir ada fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Contohnya, sama dengan count B1.2 B5. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.